Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif cair lewat kartu KKS lagi untuk bantuan BPNT tahap 4 ini ya sahabat YouTube. Dua surat ini menjadi bukti kuatnya dan hanya berlaku di daerah ini saja ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang positif cair lewat kartu KKS lagi untuk bantuan BPNT tahap 4 ini. Dua surat ini menjadi bukti kuatnya ya sahabat YouTube dan hanya berlaku di daerah ini saja. Nah sahabat YouTube, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, banyak sekali yang masih meragukan terkait dengan kebenaran ya bahwasanya bantuan BPNT tahap 4 tahun 2022 ini cair lewat kartu KKS lagi ya sahabat YouTube. Karena mengingat untuk triwulan yang pertama di periode Januari, Februari, Maret, bantuan BPNT ini dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan rumor yang beredar, kontrak yang diteken oleh pihak PT Pos Indonesia bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan BPNT ini selama 1 tahun ya sahabat YouTube. Namun kebenarannya seperti apa? Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya ya sahabat YouTube. Di beberapa hari yang lalu kita telah mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di mana surat tersebut perihal tentang setting wallet untuk bantuan BPNT tahap 4 atau untuk periode bulan April ya sahabat YouTube. Nah tentunya surat tersebut menjadi bukti kuat bahwasanya untuk bantuan BPNT di beberapa daerah khusus ya sahabat YouTube ini dicairkan kembali lewat kartu KKS sahabat YouTube. Nah suratnya seperti apa? Di sini saya sudah mendapatkan surat yang pertama, ini tanggal 11 April tahun 2022 yang berasal dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin wilayah 3 ya sahabat YouTube. Nomornya 402-6.4-BS.01.02-4-2022. Sifatnya adalah segera, berarti ini termasuk percepatan ya sahabat YouTube. Halnya terkait dengan instruksi setting wallet KPM program sembako termin 3 batch 219 April tahun 2022. Surat ini ditujukan kepada pimpinan Bank Rakyat Indonesia TBK di Jakarta ya, sehubungan dengan penyaluran program sembako tahun 2022. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah 3 telah mendapatkan SP2D program sembako batch 219 April dengan rincian untuk SP2D yang pertama ini jumlah KPM-nya adalah 134.389 KPM. Kemudian SP2D yang kedua ini sebanyak 500.000 KPM. Untuk kelancaran penyaluran program sembako ini kami menginstruksikan kepada saudara agar segera melakukan setting wallet kepada 634.389 KPM program sembako batch 219 bulan April tahun 2022 dengan nilai sebesar Rp200.000 per KPM per tahapnya, di mana untuk BNPA dapat diakses melalui aplikasi OnSpan oleh pihak bank penyalur. Kemudian poin berikutnya menindaklanjuti hasil setting wallet tersebut agar saudara dapat yang pertama melaporkan segera kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah 3. Poin yang B ya, menugaskan cabang bank di lokasi penyaluran untuk berkoordinasi dengan dinas sosial setempat untuk pemberitahuan penyaluran kepada keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 3 Beni Sujanto. Nah sahabat YouTube, ini surat yang pertama ya. Nah kemudian surat yang kedua ini juga masih tertanggal 11 April tahun 2022. Jadi pada tanggal 11 April itu banyak sekali ya sahabat YouTube surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun yang nyampe ke kita para SDM pendamping sosial program Keluarga Harapan ini ada beberapa saja ya sahabat YouTube. Nah di surat yang kedua ini dengan nomor 484 ya garing 6.3 garing BS.02 garing 04 garing 2022, halnya terkait dengan instruksi setting wallet dana sembako tahap 4 termin 1. Nah ini untuk wilayah Dirjen Penanganan Fakir Miskin wilayah 2 ya sahabat itu. Nah kalau ini diperuntukkan kepada 3 pimpinan bank penyalur yaitu Bank BNI, Mandiri dan juga Bank BTN, dengan total SP2D yang ada di surat ini sebanyak 2.142.927 KPM ya sahabat YouTube. Dengan rincian untuk Bank BNI ini ada sebanyak 1.152.274 KPM, sedangkan Mandiri ada 728.166 KPM, dan untuk BTN ada sebanyak 262.487 KPM ya sahabat YouTube. Nah ini poinnya tentu diminta masing-masing pimpinan cabang ini untuk melakukan setting wallet ya sahabat YouTube kepada para KPM yang namanya terlampir tentunya ya sahabat YouTube, dan bisa diakses oleh pihak bank melalui aplikasi Omspan. Dan di sini dijelaskan untuk proses pelaksanaan pencairan atau mentransaksikan ini bisa dilakukan oleh KPM di agen atau e-warung. Nah sahabat itu, jadi berdasarkan 2 surat yang sudah turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, ini menjadi kabar yang pasti sudah positif bahwasanya untuk bantuan BPNT untuk periode tahap 4 atau bulan April tahun 2022 ini positif fix cair lewat kartu KKS lagi sahabat YouTube. Nah ini hanya untuk daerah-daerah khusus ya sahabat YouTube, yaitu daerah-daerah yang tersebar di 431 kabupaten atau kota. Namun apabila sahabat YouTube semua ini bingung, nah 431 kabupaten atau kota itu daerahnya mana saja, maka bisa dilihat dari ciri-ciri ketika ada proses penyaluran bantuan BPNT tunai melalui PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Bantuan yang diterima itu hanya sebesar Rp500.000, di mana dengan rincian yang Rp200.000 adalah bantuan BPNT atau sembako alokasi bulan Mei, kemudian yang Rp300.000 adalah bantuan BLT minyak goreng. Nah bagi sahabat YouTube semua yang di daerah sahabat YouTube semua tempat tinggalnya, ini proses pencairan bantuan BPNT-nya itu dapat Rp500.000 ya BPNT tunai di kantor pos ya sahabat YouTube. Maka sahabat YouTube semua positif untuk bantuan BPNT tahap 4-nya cair lewat kartu KKS lagi sahabat YouTube, dan bisa ditransaksikan di agen atau e-warung sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.